كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan yang Allah berikan, waktu luang yang Allah anugerahkan, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang sangat banyak yang kita tidak mampu menghitungnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang patut kita bersyukur karenanya. Karena tidak semua manusia dibukakan hatinya, diberikan hidayah pada dirinya sehingga dia bisa mendekat di tempat-tempat yang utama dan mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tempat apakah yang paling mulia di muka bumi ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah Masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada para penghuninya. Para malaikat memberikan keridhaan mereka kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang utama ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam yang mulia sehingga kita bisa merasakan sejuknya hidup di bawah naungan agama Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana adab di dalam mencari rizki. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rizkinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Allah tahu di mana tempat berdiamnya binatang tersebut dan Allah tahu di mana tempat penyimpanan hartanya. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang nyata. Ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memberikan motivasi kepada kita bahwa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala telah Allah jamin rizkinya. Dan rizki tidak hanya uang, rizki tidak hanya harta, tapi rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk yang diberikan rizki. Kesehatan adalah rizki, anak adalah rizki, tempat tinggal adalah rizki, dan semua kebaikan yang kita rasakan adalah rizki yang Allah berikan. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua makhluk Allah itu Allah yang menjamin rizkinya. Allah datangkan kalimat nakirah, kata nakirah di dalam konteks penafian. Wa ma min dabatin fil ardi. Dan tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali
Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menulis kitab Al-Qaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran, yang menyebutkan ada sekitar 75 kaidah di dalam memahami tafsir Al-Quran yang mulia. Maka beliau menyebutkan di antara kaidah dalam tafsir Al-Quran, dalam kaidahnya beliau mengatakan, idza waqa'atin nakirah fi siyatin nafyi awin nahyi awil syarti awil istifhami dallat alal umumi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, apabila ada kalimat nakirah atau ada kata nakirah. Kata nakirah adalah kata benda yang tidak diawali dengan alif lam, dan biasanya dia diakhiri dengan kasrah atau fatain atau tanwin begitu. Fathaten, kasraten atau dhammahten, tergantung kalimatnya. Kalimat ini atau kata ini apabila berada dalam konteks penafian, peniadaan, atau dia larangan, syarat, atau bahkan pertanyaan, maka itu menunjukkan keumumannya. Wa ma min dabatin fil ardi, dan tidaklah, Allah menafikan di sini, dan tidaklah ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Hud pada ayat yang ke-6. Kata beliau, tidaklah ada satu binatang pun, baik yang besar maupun yang kecil, yang di daratan maupun yang di lautan, bahkan semua makhluk, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin rizkinya. Dalam hadis qudsi yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya dalam hadis qudsi tersebut, dalam hadis yang panjang. Allah menyatakan, seandainya seluruh makhluk, baik yang jinnya atau manusianya, yang pertama sampai yang terakhirnya, seandainya mereka berkumpul di sebuah tanah yang lapang, kemudian masing-masing dari mereka mengajukan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permintaan mereka, dan Allah penuhi semua yang mereka minta, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, tidaklah mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya seperti sebuah jarum yang dicelupkan di tengah-tengah lautan. Apa yang ada di jarum itulah yang diberikan kepada seluruh makhluk, sedangkan lautan adalah gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama syurah, para ulama-ulama pensyarah hadis, ketika menyebutkan hadis yang mulia tadi, hadis tentang luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika jarum yang kecil dan licin dimasukkan di tengah lautan yang sangat luas, maka sebenarnya tidak ada yang tersisa di jarum itu. Tidak ada. Karena dia bukan spons yang menyerap air, tapi dia licin dan kecil, sehingga hanya satu tetes saja yang bisa diambil oleh jarum tersebut. Artinya ini menunjukkan sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dunia yang demikian megahnya ini, nanti pada hari kiamat akan Allah hancurkan semuanya, dan itu tidak menjadikan kerugian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah Allah akan membangunnya kembali, bahkan membuat yang lebih bagus, yang lebih abadi daripada dunia ini. Itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam pembahasan kita, bahwa kita harus meyakini bahwa seluruh makhluk telah dijamin rizkinya. Jangankan manusia yang belajar, yang mengenal pendidikan, yang dilatih bagaimana cara mencari makanan, binatang saja yang tidak pernah belajar, itu Allah telah jamin rizkinya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan, ada salah seorang ulama salaf yang dia mengamati seekor burung bango yang buta, burung bango yang tidak pernah mengenal pendidikan, dan dia dilahirkan dalam kondisi buta, tidak berpenglihatan. Maka diamati oleh ulama itu, bagaimana kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada makhluk yang buta ini.
Kemudian setelah diamati begitu lama, dilihat ada burung elang yang menyambar mengambil ikan yang ada di lautan, dan bango itu berada di dekatnya. Kemudian setelah diangkat, tiba-tiba karena ikan itu terus bergerak-gerak sehingga akhirnya ikan itu lepas dari cengkraman burung elang tadi, dan jatuhlah ikan itu di hadapan burung bango yang buta, kemudian dilahapnya. Maka kata ulama itu, Masya Allah, demikianlah Allah ketika akan memberikan rizki kepada makhluknya, meskipun buta, tetap Allah berikan rizki kepadanya. Maka ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus membangun semangat di awal bahwa rizki kita telah Allah tentukan. Kita hanya diperintahkan untuk menjemput rizki yang sudah Allah sediakan. Bahkan satu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rizkinya. Kalaulah ada satu suapan yang belum dirasakan, maka dia tidak akan pernah dicabut nyawanya sampai dia habiskan seluruh lumbung-lumbung rizki yang telah Allah sediakan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita, beliau menyatakan dalam hadisnya, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab, dan baik-baiklah kalian di dalam mencari rizki. Jangan gunakan berbagai cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rizki. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innan nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap jiwa dia tidak akan meninggal dunia sampai menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rizkinya. Para ulama-ulama pensyarah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya di nomor hadis 2144. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 2742. Para ulama-ulama pensyarah hadis banyak yang menyebutkan kisah tentang seorang yang hampir meninggal dunia ketika membawakan hadis ini. Banyak orang yang, atau ada orang yang hampir meninggal dunia gara-gara kecelakaan atau dia jatuh dari ketinggian. Kemudian ternyata orang ini tidak meninggal dunia. Dia jatuh dari tempat yang tinggi. Kemudian dia ternyata ketika didatangi dia masih hidup orang ini. Jadi jatuh kemudian masih hidup. Maka orang-orang pun tanya kepada dia, bagaimana ceritanya engkau bisa jatuh dari tempat yang setinggi ini. Kemudian dia bercerita ke sana kemarin, dia praktekkan ya, setelah dia minum satu teguk air ya, karena dia habis jatuh, diberikan satu teguk air, kemudian dia menceritakan aku begini begitu, kemudian aku terpleset dan aku jatuh. Nah, ketika dia mempraktekkan itu, dia jatuh beneran dan dia akhirnya meninggal dunia. Maka kata para ulama kita, orang ini belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih ada satu tegukan air yang belum dia selesaikan. Ketika dia sudah meneguk air maka selesai rezekinya dan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengingatkan kepada kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa rezeki telah Allah tentukan dan kita hanya diperintahkan untuk menjemput rezeki kita. Seorang muslim yang berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam mencari rezeki dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezekinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan rezeki kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dengan seoptimal mungkin. Maka kata Nabi, la razaqakum, sungguh Allah akan berikan rizki kepada kalian kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah telah berikan rizki kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan,
Burung itu dia pagi hari berangkat dalam kondisi perut kosong, akan tapi sore harinya dia pulang dalam kondisi perut yang kenyang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang bertawakal dalam mencari rizkinya seperti seekor burung. Burung adalah salah satu binatang yang unik, yang hampir-hampir dia tidak pernah menyimpan makanan di sangkarnya. Hampir-hampir tidak ada burung yang dia dapat makanan kemudian disimpan untuk sepekan, sebulan, atau bahkan setahun. Tidak ada. Burung itu kalau dia dapat makanan maka dikonsumsi. Kalau dia punya anak yang ada di sangkarnya maka diberikan ke anaknya. Dan selebihnya tidak ada. Dia tidak bermalam dengan makanan yang setumpuk, tidak ada. Habis dimakan dan besok pagi dia akan berangkat mencari lagi. Padahal besok pagi bisa jadi cuaca hujan, sehingga dia tidak bisa banyak mendapatkan makanan. Bisa jadi dia tidak mendapatkan tempat untuk mencari makanan dan yang semisalnya. Intinya burung ini tawakalnya besar gitu. Dia dapat, dia makan, dia berikan kepada anak-anaknya di sangkarnya, dan besok dia akan berangkat lagi. Dan dia tidak pernah buat peta di mana dia akan mencari makanan di hari itu. Maka kata Nabi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, setelah dia berusaha dengan sebaiknya, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan Allah berikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Burung itu berangkat dalam kondisi perut lapar. Dia sedang kelaparan pagi itu. Dia berangkat dengan optimisme ada rizki yang akan Allah berikan untuknya. Maka tidaklah dia pulang di sore hari kecuali dalam kondisi perut yang kenyang. Bahkan terkadang dia bisa bawa makanan untuk anak-anaknya di sangkarnya. Seperti itulah gambaran seorang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, meskipun rizki kita telah ditentukan, orang tidak akan meninggal dunia sampai menghabiskan seluruh lumbung rizkinya, tetapi rizki itu harus dijemput. Rizki itu harus dicari. Rizki harus didapatkan dengan cara-cara yang dihalalkan. Semoga ayat-ayat yang akan kita sebutkan ini menyadarkan kepada kita bahwa seorang muslim yang baik adalah muslim yang bekerja, muslim yang berusaha mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, bukan seorang yang hanya diam, duduk manis menunggu datangnya rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-10. Setelah Allah menyebutkan tentang ibadah Jumat, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru pada hari Jumat dengan panggilan Jumat, dengan panggilan azan Jumat dan khutbah Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah berbagai macam jual beli. Kata para ulama-ulama kita, jual beli hanyalah salah satu jenis pekerjaan saja. Semua pekerjaan yang dilakukan setelah dikumandangkannya adzan Jumat maka itu harus ditinggalkan. Tidak hanya jual beli. Pekerjaan apapun yang itu menjadikan seorang mendapatkan harta maka ditinggalkan. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, berbagai macam pekerjaan. Fas'au ila dzikrillahi wadarul bai'. Bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tinggalkanlah jual beli kalian, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah Jumat itu yang merupakan syiar kaum muslimin, bahkan dulu orang-orang Bani Israel yang mereka punya ibadah Sabtu, mereka punya ibadah di hari Sabtu sebagaimana orang Nasrani punya ibadah di hari Ahad, maka mereka dilarang untuk mencari harta di hari Sabtu itu. Dilarang mencari harta di hari Sabtu.
Dan mereka ini orang-orang Bani Israel, mereka adalah orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak diberikan kelurusan dalam pemahaman. Sehingga mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka tinggal di daerah pesisir, di daerah pantai. Ikan itu justru munculnya itu banyak di hari Sabtu dibandingkan dengan hari Jumat dan hari Ahad, bahkan hari-hari yang lainnya. Jadi cara mereka tidak beribadah di hari, atau mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu, tapi mereka memasang jaring di hari Jumat, kemudian baru diambil di hari Ahad untuk mendapatkan ikan hari Sabtunya. Itu cara mereka. Sehingga ringkas cerita di ibadah mereka, maka dai-dai mereka mengingatkan orang-orang Bani Israel agar meninggalkan hal-hal ini, karena ini adalah menyiasati perintah Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh para dai-dai mereka dan dai itu dicela oleh mereka. Sampai pada saatnya datanglah dai ini ke kampung mereka, dan tidak ada satu orang pun yang mencela dai itu. Kenapa? Karena satu kampung semuanya berubah menjadi kera. Dan akhirnya mereka datang kepada dai itu dengan menangis-nangis dengan keranya. Dai-nya mengatakan, aku sudah katakan kepada kalian, tinggalkanlah pekerjaan seperti ini, karena Allah tidak meridhoi yang seperti ini. Inilah gambaran orang-orang Bani Israel yang mereka dilarang secara mutlak untuk mencari harta di hari Sabtu. Dan Allah jadikan mereka qiradatan khasyiin, mereka menjadi kera-kera yang terhina. Adapun kaum muslimin, setelah Allah perintahkan ibadah di hari Jumat, selesai ibadah salat Jumat, maka Allah perintahkan kepada mereka untuk mencari harta. Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ketika selesai sholat Jumat, maka kata Allah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Untuk apa? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, agar kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, kalian bekerja. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang banyak agar kalian beruntung. Para ulama tafsir menyebutkan ini di antara karunia hari Jumat. Barang siapa yang mencari harta di hari Jumat setelah sholat Jumat tentunya, maka dia akan diberikan keberkahan. Allah akan berikan keberkahan kepada dia dan dia akan mendapatkan harta begitu. Terlepas dari permasalahan tadi masalah keutamaan hari Jumat di dalam mencari harta, yang menjadi penekanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari harta. Allah menyatakan fa-idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apabila salat Jumat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Seandainya yang benar adalah manusia menunggu rizki, seandainya saja, maka seharusnya ayat ini mengatakan fa-idza qudiyatis salatu fantadhiru fil ardi. Seandainya yang benar muslim itu menunggu rizki, ya tunggu datangnya rizki, maka ayat ini akan berbunyi apabila telah selesai sholat Jumat, maka fantadhiru fil ardi, tunggu di bumi, niscaya akan datang rizki kepada kalian. Tapi Allah mengatakan fantashiru, bersebaranlah kalian, keluar mencari harta, mencari rizki yang telah Allah berikan kepada kalian. Ayat yang serupa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama-ulama tafsir sebagai salah satu dalil muslim itu harus bekerja, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mulk pada ayat yang ke-15, surat Al-Mulk pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini lunak untuk kalian. Untuk apa? Famshu fi manakibiha, agar kalian bisa berjalan di atas muka bumi tersebut dan memakan rizki yang telah Allah sediakan, wa ilaihin nusyur,
dan kepadanya lah kalian akan dibangkitkan. Allah menyatakan dalam ayat yang mulia ini, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di penjuru-penjuru bumi untuk mencari rizki. Ini semuanya dalil bahwa yang benar adalah seorang muslim itu bekerja, mencari harta, mencari nafkah, karena dia memiliki tanggung jawab untuk diri dan keluarganya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriyah di Madinah. Pernah suatu ketika di pagi hari yang cerah, Umar datang ke masjid, dan di masjid itu ada para pemuda yang sedang asik beribadah. Dia tidak bekerja, dia tidak berkarya, tapi sibuk dengan ibadah mereka di pagi hari itu. Maka Umar marah kepada mereka. Kata Umar, keluarlah kalian untuk mencari rizki. Sesungguhnya Allah tidak turunkan, langit tidak akan menurunkan kepada kalian zahaban wala fiddah, emas, batangan dan juga perak. Seharusnya pemuda di pagi hari itu bekerja, berkarya, melakukan aktivitasnya. Adapun setelah itu maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dulu para sahabat yang mana mereka itu ibadah di malam harinya, akan tapi mereka bersemangat di siang harinya dengan mencari rizki. Kita akan sebutkan beberapa contohnya para sahabat dulu yang mereka semangat di dalam mencari rizki, dan itu tidak mengurangi kezuhudan mereka di dalam masalah dunia. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mencari rizki adalah sebuah kemuliaan. Mencari harta ini sebuah kemuliaan, bukan sebuah kehinaan. Seorang muslim yang bekerja dalam mencari rizki itu lebih utama daripada manusia yang meminta-minta. Dia bekerja mencari harta itu utama daripada seorang yang datang menemui manusia yang lainnya dalam kondisi meminta-minta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Beliau bersumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya, la an ya'khudha ahadukum habalahu. Seandainya salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali, fayakhtatiba ala dhahrihi, kemudian dia mencari kayu bakar di hutan dengan talinya itu, kemudian dipanggul di atas punggungnya, khairun lahu, itu lebih baik bagi dia, an ya'tiya rajulan fayas'aluhu a'tahu au mana'ahu. Itu lebih baik daripada seorang yang datang menemui manusia, dia datang dengan meminta-minta, baik itu dia mendapatkan apa yang diminta atau dia tidak mendapatkannya. Jadi seorang muslim yang dia bekerja keras sih, dia datang ke hutan dengan bermodalkan seutas tali dan pisau, kemudian dia kumpulkan kayu bakar, dia panggul di atas punggungnya, kemudian dia jual ke pasar, dia dapat uang, maka kata Nabi ini lebih baik daripada orang yang datang kepada manusia, minta-minta kepada manusia. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala juga pernah mengatakan, yang ucapan dinukil oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Umar bin Khattab pernah mengatakan, sesungguhnya aku meninggal dunia di antara dua lembah ini, dua gunung ini, di dalam mencari kecukupan hidupku, artinya dalam bekerja. Aku tidak minta-minta kepada manusia, itu lebih aku cintai daripada aku meninggal di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti ya jihad itu kalah dengan bekerja, bukan itu. Tapi untuk menunjukkan besarnya keutamaan bekerja mencari harta. Karena seorang yang bekerja itu, maka dia menjalankan amanahnya dan tanggung jawabnya, sehingga dia bisa mencukupi nafkah diri dan keluarganya. Ingat bahwa rizki telah Allah sediakan, tapi rizki juga harus perlu dijemput untuk didapatkan. Sekarang kita lihat ya bagaimana para sahabat ya di dalam mencari rizki. Para sahabat orang-orang yang dijadikan contoh dalam generasi umat ini, mereka juga mencari harta, mencari rizki. Kita lihat dulu sabda Nabi SAW tentang Nabiullah Dawud. Rasulullah SAW bersabda tentang Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, bapaknya Nabi Sulaiman. Rasulullah menyatakan, ma akala ahadun ta'aman qad
khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makanan dari hasil kerja tangannya sendiri. Jadi seandainya ada seorang yang bekerja, kemudian dia mendapatkan gaji dari pekerjaannya, kemudian gajinya itu digunakan untuk membeli makanan, membeli nasi, membeli roti, buah dan yang semisalnya, kemudian dia makan sendiri, maka kata Nabi, makanan itu adalah makanan yang baik untuk dia. Makanan yang dia dapatkan bukan dari pemberian, tapi dari hasil jerih payah keringatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, wa inna nabiyullahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Adapun Nabiullah Dawud itu makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Nabi Dawud alaihissalatu wassalam, Nabi yang punya 100 orang istri, Nabi yang ketika dia minta kepada Allah, maka Allah akan pasti memberikannya. Nabi yang punya mukjizat, yang di tangannya lah besi itu bisa menjadi lunak. Besi yang berat, yang besar itu di tangan Nabi Daud, besi itu menjadi lunak. Dengan mudahnya Nabi Daud membentuknya. Nabi yang punya keutamaan yang luar biasa. Akan tapi Nabi Daud masih bekerja untuk dirinya sendiri. Yang seandainya Nabi Daud itu berdoa, ya Allah, jadikan gunung ini menjadi gunung emas yang bisa aku gunakan untuk makan keluargaku sekian keturunan. Itu bisa. Tapi Nabi Daud bekerja dengan tangannya sendiri. Artinya menunjukkan keutamaan seorang yang bekerja mencari harta. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, inni la abghudur rajula an arahu farighan laisa fi syai'in min amali dunya wala fi amalil akhirah. Abdullah bin Mas'ud ini dulunya adalah seorang sahabat yang mengembalakan domba. Jadi pekerjaannya itu mengembalakan domba. Sampai kapan dia mengembalakan domba? Sampai dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang akan hijrah ke Madinah. Jadi ketika dia mengembalakan domba, mampirlah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dia minta didatangkan seekor domba biasa, domba betina. Kemudian Rasulullah berdoa agar Allah berikan keberkahan di domba itu, sehingga akhirnya kantong susu domba itu menjadi penuh. Kemudian diperah oleh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq dan diminum susunya oleh mereka berdua. Jadi pinjam dombanya, kemudian didoakan penuh dengan susu kantongnya, kemudian diperah oleh Abu Bakar dan diberikan kepada Nabi dan diminum oleh Abu Bakar. Setelah mereka berdua kenyang, maka Rasulullah kembali berdoa lagi. Kembali berdoa dan akhirnya kambing itu kembali seperti semula. Domba itu menjadi seperti semula. Melihat mujizat seperti ini, maka terkagum-kagumlah Abdullah bin Mas'ud. Kok bisa ya? Kambing yang biasa jadi penuh susu, dikuras sedemikian rupa sampai selesai, sampai kenyang mereka. Kemudian kembali seperti semula. Maka ini bukanlah manusia yang biasa. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini belajar kepada Nabi SAW sejak itu. Dan Abdullah bin Mas'ud menjadi sahabat ke-6 pertama yang masuk Islam. Dia banyak belajar ayat Al-Quran, sampai-sampai 2/3 ayat Al-Quran itu dia tahu di mana ayat itu diturunkan dan kepada siapa ayat itu ditujukan. Itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah ya. Beliau mengatakan, inni la abghudur rajula an arahu farighan. Kami ini, saya ini tidak suka, benci melihat orang-orang yang pengangguran. Orang-orang yang enggak punya pekerjaan. Laisa fi syai'in min amali dunya, yang dia enggak memberikan kontribusi untuk dunianya, wala fi amalil akhirah, dan dia pun tidak melakukan ibadah untuk bekal di kehidupan akhiratnya. Jadi para sahabat dulu adalah orang-orang yang produktif. Kita lihat ya bagaimana contohnya para sahabat di dalam bekerja, yang semoga ini menjadi pemantik semangat kita untuk lebih giat di dalam bekerja. Tentunya dengan tidak melanggar syariat Islam yang mulia. Sahabat yang pertama adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan ini salah seorang sahabat Khulafaur Rasyidin
yang wafat di tahun 35 Hijriah di Madinah. Beliau dibunuh pada malam Idul Adha di tahun itu 35 Hijriah oleh para pemberontak. Utsman bin Affan ini menjadi seorang khulafaur rasyidin dengan masa pemerintahan yang paling panjang dibandingkan dengan 4 khulafaur rasyidin yang lainnya. Abu Bakar memerintah hanya dalam waktu 2 tahun. Tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Umar menjadi khalifah selama 10 tahun. Ali bin Abi Thalib selama 6 tahun. Adapun Utsman bin Affan itu memerintah selama 12 tahun lamanya. Beliau berakhir pemerintahannya pada tahun 35 Hijriah karena dibunuh oleh para pemberontak waktu itu. Utsman ini, di antara prestasi Utsman bin Affan adalah seorang pengusaha kaya raya. Dia seorang tokoh besar di Madinah, bahkan di Mekah. Makanya ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang mana para sahabat tertahan di Hudaybiyah tidak bisa umroh pada tahun 6 Hijriah itu, di bulan Dzulqa'dah, maka yang dijadikan sebagai utusan adalah Utsman bin Affan, seorang yang terpandang di Mekah, seorang yang terpandang dihargai di Mekah. Bahkan ketika Utsman datang di Makkah, maka Utsman dipersilakan untuk tawaf di Baitullah. Tapi Utsman tidak mau. Dia tidak mau tawaf sampai Rasulullah pun diizinkan tawaf. Artinya menunjukkan kemuliaan Utsman bin Affan di tengah-tengah kaumnya. Utsman bin Affan ini salah satu prestasinya, beliau banyak memberikan sumbangsih kepada kaum muslimin. Salah satu prestasinya adalah beliau pernah menyumbangkan di perang Tabuk, yaitu menyumbangkan 300 ekor unta lengkap dengan berbagai perlengkapannya, ditambah dengan 1000 dinar. 300 ekor unta. Anggap saja ini harga unta itu sama kayak harga sapi, tapi ya harusnya lebih mahal ya. Sapi berapa sekarang pasarannya? Berapa? 25, anggap aja 30 Pak ya, biar mudah ngitungnya. Anggap aja 30 juta. Kalau 300 ekor sapi, berapa kira-kira? 300 kali 30, 9 miliar ya. 9 miliar itu dikeluarkan oleh Utsman bin Affan. Itu nggak selesai Pak, diberikan perlengkapan juga. Ditambah lagi 1000 dinar, itu untuk perang Tabuk. Antum perlu tahu ya, apa itu perang Tabuk? Perang Tabuk adalah perang terakhir yang dihadiri oleh Nabi SAW. Perang itu bukan perang biasa. Perang itu adalah perangnya kaum muslimin melawan negara besar kerajaan Romawi. Dulu zaman itu ada 3 kerajaan besar yang menguasai dunia. Yang pertama adalah Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Kemudian ada Persia yang dipimpin oleh Kisra, dan satu lagi Najasyi. Kerajaan Najasyi di Ethiopia. Tapi ini tidak, alhamdulillah Najasyi tidak memerangi kaum muslimin. Nah, Romawi ini berkali-kali perang dengan kaum muslimin. Berkali-kali. Perang perdana yang mereka selenggarakan adalah perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu kaum muslimin mengalami kekalahan. 3 panglima besar kaum muslimin tewas di perang Mu'tah itu. Dan salah satunya adalah Zaid bin Haritha yang terpotong tangannya. Banyak yang meninggal dunia di perang Mu'tah. Mereka baru bisa kembali dari peperangan setelah panji perang dipegang oleh Saifullah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Khalid bin Walid adalah panglima perang yang tidak pernah kalah dalam peperangannya. Sampai pun melawan Romawi, tidak pernah kalah. Dia berhasil membawa pulang kaum muslimin. Kemudian kejadian itu diperparah dengan adanya informasi orang-orang Romawi menyiapkan tenaga besar, menyiapkan pasukan besar untuk menggempur jantung kota Madinah. Maka Rasulullah SAW saat itu tahun 9 Hijriah di bulan Rajab, beliau mengumumkan peperangan dengan Romawi. Biasanya ya, Rasulullah itu kalau perang itu tidak diumumkan, di hidden, di silent. Kenapa? Supaya tidak goncang masyarakat itu. Karena kalau mau perang kan orang jadi nggak tenang. Tapi berbeda cerita dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang terjadi di kondisi sulit pada musim panas. Makanya orang-orang yang berangkat di perang Tabuk dikenal dengan Jaisul Usrah, yaitu pasukan kesulitan, kondisi kering. Orang lagi nggak banyak uang, nggak banyak harta, tapi diajak perang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dengan terang-terangan Rasulullah mengatakan pada tanggal sekian ya bulan Rajab itu kita akan berangkat di Tabuk. Tabuk itu di ujung kota, di perbatasan kota. Jadi mereka tidak ingin berperang dalam kota karena banyak wanita. Dihadang mereka di Tabuk, di perbatasan negeri.
Maka Rasulullah mengumumkan, wahai para sahabatku, berinfaklah kalian untuk perang ini. Diumumkan di mana-mana, membuka peluang untuk ikut andil dalam perang besar ini. Maka salah satu yang hadir mengikuti atau memberikan sumbangsinya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dia berikan 9 miliarnya dan sekian harta yang lainnya. Dan ini bukan satu-satunya. Utsman masih punya prestasi lain. Cuman ini aja yang kita potret ya. Beliau pernah menyumbang di perang Tabuk sebesar itu. Dan ketika perang Tabuk itu, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah itu menghabiskan waktu 50 hari. 20 hari beliau menetap di Tabuk dan 15 hari berangkat, 15 hari pulangnya. Dan di Tabuk itu Rasulullah banyak mendapatkan harta fai karena ternyata orang Romawi ketakutan. Jadi Tabuk tidak jadi terjadi perang senjata karena mereka sudah kabur lebih dulu, dan kaum muslimin mendapatkan harta yang cukup banyak dari ghanimah perang Tabuk atau fai perang Tabuk. Taib, yang menjadi penekanan kita kira-kira ya, Utsman bin Affan punya uang 9 miliar itu dengan duduk santai atau bekerja keras kira-kira? Bekerja keras. Dia seorang khalifah, seorang pengusaha, seorang yang terpandang, punya harta. Dan itu bukan satu-satunya harta beliau. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf ketika datang dari Makkah ke Madinah hijrah, itu beliau tinggalkan semua kekayaannya. Rumahnya ditinggal, tanahnya ditinggal, semua asetnya ditinggalkan. Dan dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ya, ingat anak ya. Ketika itu ditawarin oleh Sa'ad bin Mu'adz, kalau engkau mau aku berikan tanah, istriku aku ceraikan. Tapi Abdurrahman bin Auf hanya minta tunjukkan kepadaku jalan ke pasar. Waktu itu ada pasar besar ya, ada sebuah hipermarket raksasa zaman itu, yaitu pasar Bani Qainuqa, yang memegang ekonomi saat itu adalah orang-orang Yahudi. Pasar besar Bani Qainuqa. Di situ perputaran uang besar di Madinah. Belajarlah Abdurrahman bin Auf ke sana ya dengan berbagai modal, akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya, dan di akhir usianya tahun 32 Hijriah, ya, beliau wafat di tahun 32 Hijriah itu beliau mewasiatkan kepada Islam, kepada kaum muslimin 1000 ekor kuda dan 50.000 dinar, semuanya diserahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak perlu menghitung itu jumlahnya miliaran bahkan triliunan yang diberikan kepada Islam di detik-detik akhir sebelum Abdurrahman bin Auf meninggal dunia. Artinya menunjukkan bahwa inilah para sahabat, mereka bekerja dengan luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah diberikan pesan oleh Nabi, innaka antadhara warathaka aghniya khairun antadharahum alata yatakaffafuna an-nasa. Seandainya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi memiliki harta, itu lebih baik, dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin, yatakaffafun nas, yang mereka akan minta-minta kepada manusia. Taib, itu muqaddimah ya kajian kita ya. Itu masih muqaddimah. Oh, Masya Allah. Intinya ya ada 5 adab yang perlu kita pelajari di dalam mencari rizki. Bagaimana cara mencari rizki setelah kita tahu rizki harus kita jemput ya. Rizki itu sudah Allah sediakan, dan muslim yang baik adalah yang bekerja. Bagaimana adab dalam mencari rizki? Ada 5 adab yang perlu kita perhatikan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adab yang pertama adalah kita harus menempuh cara yang halal di dalam mendapatkan rizki. Kehalalan rizki terbagi menjadi 2. Yang pertama halal secara zatnya, dan yang kedua halal cara mendapatkannya. Halal secara zatnya ini misalnya yang tidak halal ya, misalnya adalah khomer ya, kemudian daging babi ya, yang misalnya yang itu secara zatnya sudah haram begitu. Mau dapatkan dengan cara yang benar pun tetap dia haram. Kemudian yang kedua adalah cara mendapatkannya. Uang itu halal, tapi kalau didapatkan dengan cara
mencuri dengan cara yang tidak dibenarkan, maka menjadi haram hukumnya. Ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena untuk masalah rizki, pada hari kiamat kelak Allah tanyakan dari dua jalurnya. Dari mana didapatkan dan kemana dialokasikan. Bukan hanya zatnya halal, tapi bagaimana cara mendapatkan itu. Kita sudah disediakan oleh Allah sekian triliun harta kita, tapi bagaimana kita menjemput rezeki itu? Apakah dengan cara yang benar ataukah dengan cara-cara yang diharamkan? Semoga satu hadis dari Nabi SAW ini, hadis Tirmidzi, hadis ini cukup terkenal, menjadikan kita berhati-hati dalam mencari harta. Kita pertimbangkan apakah uang yang kita bawa pulang itu harta yang halal atau naudzubillah sebaliknya. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama ibnu Adam yaumal qiyamati inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 5 hal. Yang pertama kata beliau, an umrihi fi ma afnahu, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an syababi fi ma ablahu, tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa masa muda itu. Kemudian kata Nabi, wa malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dibelanjakannya. Kita lihat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mencari harta itu butuh energi besar, melelahkan, tapi ternyata cara mendapatkan itu akan Allah tanyakan, bahkan dialokasikan kemana itu pun juga akan Allah pertanyakan. Makanya orang-orang kaya itu masuk surganya lebih lama daripada orang-orang miskin, karena audit pertanyaannya jauh lebih panjang, jauh lebih besar. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang Tirmidzi tadi, wa ma da'amila fi ma amila wa ma da'amila fi ma alima, apa yang kalian amalkan dari apa yang telah kalian ketahui. Jadi yang pertama, pastikan bahwa harta yang kita dapatkan halal secara zatnya, dan cara mendapatkannya pun adalah dengan cara-cara yang dihalalkan, bukan cara yang diharamkan. Taib. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adab dalam mencari rezeki adalah tidak boleh menzalimi orang lain. Tidak boleh menjatuhkan orang lain yang merebut harta orang lain, maka tidak diperbolehkan. Kezaliman ini akan menjadikan kegelapan pada hari kiamat kelak. Dosa zalim itu akan Allah tuntut sampai hari kiamat. Sampai-sampai ya, Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita, kepada Mu'adz bin Jabal pada khususnya, ketika Mu'adz ditunjuk sebagai panitia pemungut zakat. Panitia pemungut zakat. Jadi zakat dulu itu dibentuk oleh negara, oleh khalifah. Kemudian ada orang-orang yang bagian mengambil zakat. Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah engkau wahai Mu'adz kepada doanya orang yang terzalimi. Jangan sampai engkau mengambil harta dengan cara yang zalim. Karena ketika dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Artinya pasti Allah kabulkan. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, doanya orang yang terzalimi itu akan didengar oleh Allah walau kana kafiran, meskipun orang yang terzalimi itu orang kafir. Jadi hati-hati ketika kita mencari harta, bekerja jangan sampai menzalimi orang lain, merebut rezeki orang lain. Kata Nabi SAW, ittaquz zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman adalah penyebab kegelapan pada hari kiamat kelak. Kita tahu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, besok di Sirat itu tempatnya itu gelap gulita. Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam menuju ke surga, itu tempatnya gelap sekali. Kita butuh cahaya waktu itu. Dan salah satu yang menyebabkan padamnya cahaya adalah kemaksiatan, khususnya kezaliman, terutama kezaliman dengan sama manusia. Jadi jangan sampai ya berebut jabatan, berebut pelanggan dan yang semisalnya, sehingga menzalimi orang-orang yang lainnya. Kita yakin bahwa pelanggan kita tidak akan lari, jabatan kita tidak akan pergi, semuanya sudah Allah tentukan untuk kita. Kemudian yang ketiga,
di antara adab dalam bekerja atau mencari harta adalah profesional dan amanah. Profesional artinya dia bisa menyelesaikan jobnya dengan baik dan sempurna, dan dia amanah sesuai dengan yang diberikan amanah kepada dia. Ketika diberikan pekerjaan tanggal sekian harus selesai, ini harus sudah beres, maka diselesaikan dengan baik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengisahkan tentang putrinya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini semua anak-anaknya perempuan. Suatu ketika Nabi Syuaib itu punya 2 orang wanita. Nabi Syuaib di usia senja beliau itu mengutus 2 anak perempuannya untuk mencari air. Mencari air ya di sebuah tempat ya pengambilan air begitu. Dan Nabi Syuaib ini sezaman dengan Nabi Musa. Nabi Syuaib sezaman dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan itu biasa ya. Sebagaimana Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun, Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut, itu biasa. Jadi dalam satu masa dulu ada beberapa orang nabi. Salah satunya adalah Nabi Syuaib pernah semasa dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa ini nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel, yang kalau beliau memberikan satu pukulannya kepada orang Kipti, maka orang Kipti itu langsung meninggal dunia. Itu kekuatannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, suatu ketika Nabi Syuaib yang sudah sepuh itu memerintahkan 2 anaknya untuk nyari air. Karena di tempat air itu semuanya laki-laki, maka 2 orang putrinya Nabi Syuaib ini menjauh begitu, nunggu sampai sepi, nunggu lama banget begitu. Sampai datanglah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kasihan dengan 2 orang perempuan ini. Kemudian bahasa kita, mana mbak jerigennya mbak? Gitu. Diambil, lalu Nabi Musa dengan kecerdasan dan kekuatannya berhasil menembus. Akhirnya dengan cepat dia dapatkan air dan diangkat air itu diberikan kepada 2 orang wanita tadi. Setelah itu pulanglah putri-putri Nabi Syuaib dan cerita kepada orang tuanya. Dia katakan, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, qalat ihdahuma. Salah seorang di antara keduanya, yang kakaknya itu mengatakan, ya abatistajirhu, wahai bapakku, wahai ayahanda, sebaiknya engkau pekerjakan pemuda tadi itu. Pemuda yang kuat tadi itu, yaitu Musa alaihissalatu wassalam. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan yang amanah. Ya ringkasnya akhirnya Nabi Musa ini bekerja dan dinikahkan oleh kakaknya atau putri yang pertamanya Nabi Syuaib tadi. Yang menjadi penekanan kita, Nabi Musa disifati oleh Allah al-qawi al-amin. Qawi artinya kuat, dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, nyari air tadi, profesional, dan al-amin dia amanah. Jurigennya itu diberikan kembali kepada orang yang punya, tidak dibawa pergi. Amanah orang ini. Inilah 2 sifat yang Allah sebutkan, profesional dan amanah di dalam bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah produktif dalam bekerja. Seorang muslim adalah orang-orang yang produktif. Setelah selesai dari satu job pekerjaan, maka dia segera melakukan pekerjaan yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syarah pada ayat yang ke-7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau telah faragh, telah selesai, sudah longgar ya, proyek-proyek sudah pada selesai, maka fansab, bersegeralah untuk menyelesaikan pekerjaan yang berikutnya. Jadi tidak banyak liburan, tidak banyak santai. Santai boleh, tapi segera bergegas untuk pekerjaan yang lainnya. Yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup dari kajian kita pada kesempatan pagi yang cerah ini, tidak boleh sombong ketika mendapatkan rizki. Ketika kita bekerja, mendapatkan prestasi dalam pekerjaan kita, mendapatkan insentif, apresiasi, maka jangan sombong, jangan ujub. Jangan merasa ini adalah strategi yang saya dapatkan, ini adalah kegigihan yang saya lakukan. Tidak, itu semuanya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang jauh lebih hebat strateginya, jauh lebih bagus pendidikannya, tapi tidak mendapatkan rizki yang seperti kita dapatkan. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita agar kita tidak sombong dengan apa yang kita dapatkan. Allah menyatakan dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya musibah yang menimpa kalian sudah Allah tetapkan untuk kalian. Kemudian Allah mengatakan apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Allah sebutkan semua itu
agar kalian tidak terlalu bersedih dengan apa yang hilang dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu bangga dengan apa yang kalian dapatkan. Ini adalah prestasiku, kerja kerasku. Jangan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kita perlu lakukan ketika kita bekerja dan mendapatkan harta adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat yang halal, yang melimpah, maka kita syukuri nikmat itu dan kita gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa memantik semangat kita untuk bangkit bekerja dengan cara-cara yang dihalalkan dalam syariat Islam yang mulia, dan semoga kita diberikan rezeki yang berkah, yang berlimpah sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا